Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Parno, guru SMA Negeri 1 Dahu, guru ekonomi. Dan mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, yang pertama kita bahas apa itu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Dari definisi di atas tadi, itu terlihat ada dua hal. Yang pertama, konsumen ingin memiliki benda pemuas kebutuhan. Dan yang kedua, konsumen memiliki kemampuan untuk memperolehnya. Itu dinamakan permintaan efektif. Karena konsumen ingin dan mampu membeli benda pemuas kebutuhan tersebut. Nah, terkadang seseorang mengalokasikan pendapatan yang diterimanya untuk dikonsumsi dan ditabung. Dengan demikian dia harus membuat prioritas barang apa saja yang akan ia beli saat ini agar uang yang dikonsumsi dan ditabungnya jumlahnya seimbang. Nah, jika orang tersebut memilih untuk menabungkan uangnya sekarang dan merencanakan pembelian barang yang diinginkannya minggu depan, maka yang terjadi adalah permintaan potensial. Dalam permintaan potensial ini, seorang memiliki kemampuan untuk membeli, namun ia menunda atau belum melakukan pembelian akan barang yang diinginkannya. Nah, bagaimana jika seseorang ingin memiliki suatu barang, tapi dia tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut? Itu dinamakan permintaan absolut atau dinamakan permintaan tanpa disertai daya beli. Sebelumnya kita telah membahas pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada banyak hal yang mempengaruhi munculnya kebutuhan tersebut. Misalkan adat istiadat, agama, kepercayaan, alam, atau peradaban. Nah, sebagaimana kebutuhan, permintaan konsumen juga tidaklah sama. Faktor-faktor apa saja nih yang menentukan permintaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa? Ada beberapa hal nih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga, pendapatan, harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, dan perkiraan masa depan. Supaya lebih mudah, mari kita fokuskan pada satu macam benda, ya. Yang benda yang sering dimakan oleh banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Benda itu benda yang sangat kamu sukai, makanan yang sangat kamu sukai, yaitu bakso. Dimana mungkin dalam sebulan kamu bisa makan 4 kali atau 5 kali, seminggu sekali, mungkin ada yang setiap hari gitu. Tapi kan tidak selamanya kamu beli bakso setiap hari. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi permintaanmu terhadap bakso. Dan jika kamu ditanya apakah kamu akan menggantikan konsumsi bakso dengan barang lain, nah mungkin kamu akan menjawabnya dengan menuliskan banyak hal gitu, makan makanan lain yang selain bakso. Oke, faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama kita bahas yaitu harga. Harga bakso misalkan 10.000 per mangkok. Misalkan ya, tiba-tiba terjadi kelangkaan sapi. Kelangkaan daging sapi di Indonesia. Harga daging sapinya melonjak tinggi, membuat harga daging sapi mahal. Kalau harga daging sapinya mahal, tentunya akan membuat harga baksonya mahal. Misalkan membuat harga bakso jadi 15.000 naik. Dan ini membuat orang akan cenderung mengurangi konsumsi bakso. Dari misalkan tadi dari tiap hari atau dari setiap seminggu sekali bisa mengurangi, cukup hanya sebulan sekali karena kenaikan harga bakso. Nah, sebaliknya juga bagaimana nih bila pemerintah Indonesia memberikan izin impor dari daging sapi. Nah, nanti banyak daging sapi yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan harga bahan baku untuk membuat bakso, harga daging sapi turun. Bisa saja harga bakso dari 10.000 per mangkok jadi misalkan 7.000. Bagaimana sikapmu menyikapi turunnya harga bakso? Mungkin kamu akan menambah porsi baksonya atau mentraktir teman-teman kamu. Nah, karena jumlah barang yang diminta itu bisa naik atau bisa turun, tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berhubungan dengan harga. Nah, ada yang dinamakan dengan hukum permintaan, law of demand.
Makin tinggi harga suatu barang, maka permintaan semakin menurun. Dan sebaliknya, makin rendah atau turun suatu barang, maka permintaan akan semakin naik. Seperti tadi harga bakso ya, ketika harga baksonya naik gara-gara daging sapinya naik, harga baksonya tinggi, akhirnya kamu mengurangi bakso. Tapi ketika baksonya turun harganya, kemungkinan banyak orang yang akan mulai membeli bakso. Tuh. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Tidak dipungkiri nih, pendapatan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi permintaan karena berkaitan dengan uang. Apalagi misalkan kalian yang masih sekolah, tentunya kan akan memikirkan dengan baik-baik tergantung dengan jumlah uang yang dikasih atau diberikan orang tuamu. Karena misalkan tiba-tiba orang tuamu sudah dapat uang banyak, gajinya naik, tentunya uang yang akan dikasihkan kamu makin banyak. Nah, ketika uang jajan kamu banyak, kamu akan membeli bakso dengan jumlah yang lebih banyak lagi, bahkan mungkin mentraktir teman-teman kamu. Pendapatan pasti sangat berpengaruh terhadap permintaan barang di pasar. Tapi seseorang yang memiliki pendapatan tinggi tentunya tidak akan berpikir dengan naik turunnya harga bakso, karena dia tidak menganggap penaikan atau penurunan harga bakso berpengaruh terhadap keinginan dia untuk membeli bakso. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah harga lain yang berkaitan. Nah, pengaruh harga barang lain yang terhadap permintaan bukan hanya barang substitusi, melainkan juga barang komplementer. Apabila naiknya harga barang yang satu berakibat naiknya permintaan barang yang lain, kedua barang tersebut menunjukkan hubungan substitusi. Sementara apabila naiknya harga satu barang berakibat turunnya permintaan barang lain, maka barang tersebut menunjukkan hubungan komplementer. Contohnya misalkan begini, jumlah pembelian mobil akan turun apabila harga bensin itu naik, atau harga solar atau harga pertamax naik, atau turunnya harga gula mengakibatkan naiknya jumlah minuman kopi yang diminta. Kan ya. Nah, sekarang kita mencari benda lain yang dapat menggantikan bakso atau substitusi. Contohnya misalkan mie ayam nih. Mie ayam nih, ada yang banyak suka mie ayam. Walaupun di dalam mie ayam ada baksonya juga ya. Sesuai dengan hukum permintaan yang telah kita ketahui tadi, dengan sendirinya permintaan terhadap mie ayam akan meningkat ketika harga bakso naik. Ya, karena harga bakso lebih mahal, orang akan cenderung membeli barang lain atau makanan lain yang memiliki harga yang lebih murah. Misalkan ya, hal ini terjadi karena mie ayam dengan bakso adalah mie ayam dan bakso adalah barang yang mirip-mirip lah. Karena di dalam bakso ada mie, di dalam mie ayam ada mie dan ada baksonya kadang-kadang ya. Namanya barang substitusi atau barang yang saling menggantikan. Kalau kenaikan terjadi terhadap satu produk, dengan mudah orang pindah ke yang lain. Itu artinya barang substitusi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita cepat ya. Sekarang ke selera konsumen. Kaitannya dengan taste ya. Selera konsumen adalah salah satu faktor kuat juga yang mempengaruhi permintaan. Jika kamu sangat suka dengan bakso, permintaan terhadap bakso akan sangat tinggi. Walaupun misalkan hal lain berubah, misalkan harganya mahal atau apa. Tapi kalau misalkan kamunya senang bakso, sangat luar biasa, tetap beli bakso. Seperti hanya rokok mungkin. Rokok juga itu kan tidak bisa digantikan. Itu bisa diperdebatkan lah. Atau misalkan ketika harga barang turun berapapun, semurah apapun, tapi kalau misalkan orang yang tidak suka bakso ya terserah. Atau misalkan durian lah. Durian itu adalah makanan yang ketika orang suka banget, tapi ketika orang tidak suka banget, walaupun harganya murah, dikasih diskon, dikasih apa, tapi kalau tidak suka udah selesai. Itu selera ya, karena berkaitan dengan selera. Nah, sekarang yang terakhir adalah perkiraan masa depan. Nah, ini berkaitan dengan situasi yang akan datang. Misalkan kamu minggu depan akan dapat duit nih dari orang tua, misalkan mamah papah baru dapat bonus misalkan akhir tahun atau dapat THR. Pasti kamu walaupun sekarang punya uang tidak akan ragu-ragu membelanjakan uang gitu, karena tenang aja minggu depan kamu akan dapat uang lagi. Apalagi misalkan
yang sudah dapat penghasilan, udah pasti setiap tanggal 1 tentunya tidak akan ragu-ragu untuk membeli barang karena sudah terukur. Nah, oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dicerna dan diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.